Selamat malam, Bu Christine dan teman-teman, serta juga para penonton. Di sini kami akan presentasikan tentang krisis pendidikan anak usia dini atau PAUD di Republik Indonesia di tengah era globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Kemaisar Nawarato Katorop, selaku Ketua Kelompok 6 Bahasa Indonesia dari jurusan Hubungan Internasional. Presentasi ini kami lakukan demi menjelaskan apa tujuan dan maksud dari penelitian yang kami buat di jurnal. Halo Bu Christine, nama saya Anantas Putra Daulay dari kelas reguler A Hubungan Internasional. Halo Bu Christine, nama saya Clarissa Sahabat Kepahan dari Regu A Hubungan Internasional. Selamat malam Ibu Christine, perkenalkan nama saya Priscilia Sonia Tasoid dari Regu A Angkatan 2020. Dalam pendahuluan laporan kami, penelitian kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 240 juta penduduk tersebar di antara 5 pulau besar Indonesia. Dengan banyaknya penduduk, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pendidikan harus menjadi sesuatu hal yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia, terkhusus anak-anak usia dini. Sebagaimana anak-anak adalah masa depan dari bangsa kita. Mereka memerlukan pendidikan yang bermutu, yang mengajarkan mereka tidak hanya hal-hal substantif, tetapi juga yang bisa membangun rasa persatuan dan nasionalisme akan negara ini sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Tidak kalah penting, Indonesia merupakan negara yang saat ini mengalami dinamika dalam perkembangan globalisasi. Hal tersebut tentunya ditandai dengan semakin derasnya arus informasi, komunikasi, kemajuan teknologi, dan modernisasi di berbagai bidang. Globalisasi ini pun kerap mempengaruhi perkembangan pendidikan di NKRI. Oleh karena itu, masalah tentang globalisasi dalam dunia pendidikan juga perlu diperhatikan lebih lanjut dan diajarkan kepada anak-anak usia dini. Kami percaya globalisasi dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir anak bangsa, disebabkan mereka lebih mudah untuk terpengaruh dengan pengaruh yang masuk, pengaruh asing seperti pengaruh barat yang dapat menimbulkan mereka mengadopsi sifat kebarat-baratan. Next. Oke, baik, selanjutnya ada metode penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Menurut kelompok kami, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat krisis pendidikan di Indonesia dan secara khususnya yaitu tentang bagaimana sistem pendidikan anak usia dini di Indonesia. Yang pertama ada metode penelitian yang kelompok kami gunakan ini menggunakan teknik pengumpulan data dan dengan mengadakan studi penahan terhadap buku, literatur, catatan, ataupun laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Secara sederhana pula, metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Lalu, penelitian yang kelompok kami lakukan ini bertujuan untuk melihat perkembangan krisis pendidikan di Indonesia secara khusus tentang PAUD di Indonesia. Lalu, demi mencapai tujuan tersebut, data penelitian akan banyak diperoleh dari jurnal-jurnal dan riset yang sudah ada pada waktu-waktu sebelumnya. Lalu, kelompok kami juga meneliti dua aspek lebih lanjut tentang krisis PAUD di Indonesia dan juga di era globalisasi. Dan juga dari penelitian yang menggunakan metode pustaka ini diharapkan dapat mengetahui banyaknya dampak atau bahaya globalisasi yang tidak tersaring dengan baik, terutama pada pendidikan anak usia dini di Indonesia. Kelompok kami berharap dari riset-riset, jurnal, laporan yang sebelum-sebelumnya akan membantu penelitian ini dalam melihat kondisi pendidikan anak usia dini Indonesia. Sebab jika melihat derasnya arus globalisasi yang masuk ke negeri ini, Indonesia, kemungkinan akan membawa dampak terkhususnya pada mereka yang di usia dini. Dan juga hal inilah yang ingin kelompok kami teliti dengan menggunakan metode pustaka dan agar kami bisa juga melihat seberapa banyaknya dampak globalisasi yang tidak disaringi kepada pendidikan anak usia dini. Next. Jadi ini adalah hasil yang kelompok kami bisa cantumkan dalam jurnal kami, yaitu sebagai berikut.
Jadi hasil yang pertama adalah sesuai dengan penelitian yang kelompok sudah lakukan, pendidikan PAUD di Indonesia masih dilanda krisis. Yang dimaksud krisis di sini adalah tentang bagaimana pemerataan pendidikan anak usia dini, PAUD, maupun infrastruktur mereka, dan juga tenaga guru yang mengajari mereka. Pendidikan anak usia dini, PAUD, perlu memperhatikan dan mengimplementasi nilai Pancasila. Memang seharusnya sudah sejak dini para anak-anak Indonesia yang sudah diedukasikan harus mendapat nilai Pancasila dan juga harus mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Tetapi mungkin tidak dengan cara kebanyakan teoritis, tapi lebih kepada implementasi nilai-nilai sederhana. Seperti misalnya setelah pertama mereka harus tahu bahwa agama di sini itu banyak dan harus menghormati satu sama lain sesuai dengan keyakinan mereka. Terlebih ada selain dengan implementasi Pancasila di dalam pembelajaran mereka, hasil yang ditemui juga menyangkut tentang pemerataan pendidikan PAUD yang berkualitas, tenaga pengajar, serta tempat yang layak. Yang tadi sudah saya sampaikan, pendidikan untuk anak usia dini saat ini tidak hanya harus diperhatikan oleh para orang tua dan guru-guru, melainkan juga pemerintah. Jadi yang terlibat di sini harus seluruh warga Indonesia, karena memang anak usia dini adalah bisa dibilang umur emas untuk mengedukasikan penerus bangsa Indonesia. Keempat, pendidikan memiliki peran penting, yang mana dalam hal ini terkhusus kepada pendidikan untuk anak-anak usia dini guna menghadapi dunia zaman sekarang yang menghadapi derasnya arus globalisasi. Maksud dari ini adalah kami ingin menyampaikan bahwa anak-anak usia dini ini akan mudah terpengaruhi atau tercemar dengan ideologi ataupun budaya-budaya barat yang misalnya mempromosikan tentang hedonisme dan sebagainya. Dan di sini kami ingin mengatakan bahwa untuk menyaring globalisasi ini harus dengan perspektif Pancasila, supaya anak-anak usia dini di Indonesia khususnya tidak terpengaruhi dan bisa tetap belajar dan tetap hidup di dunia ini tanpa tercemari apapun juga. Di zaman sekarang, anak-anak usia dini turut dihadapkan dengan dinamika persoalan dan permasalahan zaman modern yang beragam dan kompleks. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya berkembangnya arus informasi serta komunikasi dan teknologi yang dapat kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan anak-anak dengan pembentukan karakter yang baik dan benar. Jadi di sini kami tetap saja menitikberatkan pada pendidikan, khususnya pendidikan anak usia ini, bahwa bagaimanapun pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi semua orang, mau dari kecil maupun sampai dewasa, dan semuanya harus mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas supaya mereka ke depannya bisa menjadi penerus bangsa yang baik dan benar. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembahasan. Di slide terdapat 3 poin dalam pembahasan. Yang pertama itu adalah sumber PAUD. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan usia dini pertama kali dikemukakan oleh Friedrich Froebel pada tahun 1840 dalam kurung Sandrock 1945. Nah, menurut Friedrich, seperti halnya sebuah tanaman yang sedang tumbuh, anak-anak memerlukan perawatan secara hati-hati untuk dapat bertumbuh menjadi seorang tumbuh dengan baik dan memiliki kualitas. Seorang pakar psikologi perkembangan, Elkid 1987, berpendapat bahwa sebenarnya orang tua mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak mereka di rumah. Ketika orang tua memiliki kemampuan dan sumber-sumber yang tersedia bagi anak-anak mereka untuk dapat mencari tahu dan bereksplorasi dalam berbagai jenis pengalaman belajar, dan mungkin untuk menyediakan waktu untuk anak-anak mereka dengan belajar bersama dan bermain secara ekstensif dengan anak-anak mereka, maka sekolah taman kanak-kanak tidak diperlukan lagi. Dan pada kenyataannya, saat ini, anak-anak membutuhkan sekolah. Dapat dikatakan, pendidik anak-anak memiliki tugas yang tidak mudah dalam menghadapi anak-anak yang masih berusia muda. Karena pada dasarnya, seorang anak belajar dari apa yang mereka dengar, yang mereka lihat, dan mereka rasakan. Dan juga anak-anak muda langsung menerima dan mengadopsi tindakan-tindakan tersebut untuk diperhatikan di kehidupan mereka. Nah, di poin kedua ini, ada materi yang dibawakan pendidik. Jadi itu pertama hal penting harus diperhatikan juga adalah ketika menjelaskan dan
akan materi nilai moral sebagai dasar membangun karakter anak. Juga perlu memperhatikan karakter dan sifat dari masing-masing anak itu sendiri juga. Tidak bisa langsung menyamakan mereka semua. Anak-anak yang masih polos paling mudah belajar dari sesuatu yang dengan hanya memperhatikan dan melakukannya sendiri, dengan akan memiliki inisiatif untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dari sekolah mereka ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, di poin ketiga ini juga terdapat peluang dan tantangan globalisasi, di mana globalisasi sendiri dapat membentuk pengaruh terhadap pembentukan karakter seorang anak, di mana begitu banyak media yang dapat diakses jika tidak difilter dengan baik, akan timbul dampak di kemudian hari terkait cara dia beradaptasi dan berpikir. Nah, hal tersebut merupakan tantangan dari globalisasi di dalam pendidikan anak usia dini. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk kesimpulan penelitian dari penelitian kami ini, dari hasil penelitian telah kami telusuri, kami mengetahui bahwa adanya era globalisasi secara tidak kita sadari telah menjadi bagian dalam kehidupan kita saat ini, terutama pada anak-anak usia dini. Dari adanya pengaruh globalisasi yang menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak jika ditinjau dari aspek psikologis dan juga sosiologis, yang berarti masa kemasan seorang anak bisa menjadi kesempatan baik dalam aspek motorik, pembahasan, emosional, dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa pendidikan anak usia dini di Indonesia di tengah era globalisasi sedang mengalami krisis, baik dari segi kualitas maupun kesamarataan pendidikan itu sendiri. Dalam artian, pendidikan anak usia dini di Indonesia masih belum dapat dijangkau oleh anak usia dini secara sama rata di daerah maupun di kota. Maka dari itu, hal penting yang harus diperhatikan guna mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia, terutama bagi anak usia dini. Salah satunya adalah pengenalan nilai budaya dan kearifan lokal Indonesia di tengah era globalisasi. Karena mengenalkan hal tersebut dapat menjadi tameng atau pelindung untuk anak-anak bagi anak-anak dalam menyaring dampak dari globalisasi ini. Terakhir, kami ingin menekankan bahwa pendidikan PAUD harus diperhatikan oleh kalangan luas, baik masyarakat maupun pemerintah, karena anak-anak lain nantinya akan menjadi penerus bangsa kita. PAUD tidak boleh diabaikan, sebab sudah semua hak dan kewajiban anak-anak usia dini untuk bisa belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Sekian presentasi penjelasan hasil penelitian kami. Terima kasih sudah mendengarkan.